Selamat datang di konten yang ditunggu oleh umat-umat yang mendengarkan Mafia Sholawat. Kita akan membahas masuk pesantren bukan solusi. Saya kan pro, Saya akan kontra. sebagai ini ya, alumni pesantren. Sebagai anak didik pesantren, pesantren adalah solusi. Lu bayangin ketika anak lu bandel Nah, dan di rumah lu pengen tenang. Caranya adalah satu-satunya kirim dia ke pesantren. Makanya ada kebijakan, baik lagi KDM, King Deddy Mulyadi, King Deddy Mulyadi. barak militer. Itu agar apa? Anak-anak bandel terpusat, tidak menginfluence anak-anak lain. Jujur. Dari statement lu, artinya orang-orang buangan masuk ke pesantren. Coba bayangin, orang bandel masuk pesantren, orang nggak lulus masuk pesantren, orang LGBT masuk pesantren, semuanya masuk pesantren. Yang harus pesantren itu buat orang-orang yang niat untuk belajar agama. Kata siapa? Malah jadi orang yang buangan-buangan ini. Maksud Belum tentu. Maksud itu LGBT bukan? Hah? Iya, gue Kartu kuning. ya udah merah itu sebenarnya. Harusnya lingkungannya jadi lingkungan yang suka dengan belajar agama, malah jadi lingkungan yang random. Justru karena kan Lingkungan mempengaruhi lu. Kok lingkungan udah buruk, orang yang pengen belajar jadi buruk. baik lagi. Harusnya orang-orang kayak gitu masuknya barak aja dibanding pesantren. Bener tuh. Kan barak ada batasnya, pesantren banyak. Buat siapa gitu? Penuh. Gagal. Lah nanti Ya. Nanti tentara ngekos kalau baraknya penuh. Tentara di pesantren. Tuh, apa bahasan lagi? jadi sebenarnya kan itu jadinya balancing kalau ada anak yang beneran baik ketemu anak bandel. Jadi di-influence dia menjadi baik. Gimana kok kebalikannya? Lah kan ustadznya nyabet-nyabetin Nah. pakai rotan. Dia enggak Iya. tahu aja. Biasanya nih, tadi itu, kalau emang anak-anak yang tadi yang nggak lulus, yang bandel segala macem, jangan dimasukin ke pesantren. Itu kayak orang tuanya melempar tanggung jawab dan memberikannya ke pesantren gitu. Nah, kedua, biasanya mau masuk pesantren kan orang-orang yang pengen belajar agama. Iya. Oh enggak harus pesantren, itu bisa boarding juga. Boarding, Ah. ya. Tapi kan bisa ke pesantren ya pasti kayak itu tadi, Iya. kayak agama. Nah, misalnya kalau lu masuk pesantren tapi lu ilmu agama belum memadai gitu. Kadang kita nggak tahu nih si guru agamanya ini benar atau enggak. Karena yang kita tahu karena agama kita kurang, kita menganggap guru agamanya benar. Padahal salah. Dan harusnya itu ada peran orang tua. Nah, Yang kok mengoreksi, itu udah ini salah. salah. Itu berarti orang tuanya yang kurang. Karena orang masuk ke pesantren itu biar ngerti agama. Iya kan tadi. Karena lo harus ada landasan agamanya dulu. Salah dong. Nah, tadi kita ngomong nggak semuanya harus kayak gitu. Lah kan misalkan pesantren SMP, masa anak SD harus punya landasan agama? Ya, nggak. Orang tuanya apa anaknya? Anaknya, Lah anaknya mana punya landasan agama SD? ya ada dong. Kan belajar agama dari kecil. Nah, ilmu lagi dari gue. Lah, maksudnya kalau diajarin jadi landasan agama tinggi pas kecil. Gede-gede jadi Habib. Terlalu jauh nih. Enggak, masalahnya itu kan Apa ya? itu kan cuma sekecil doang. Banyak kan pesantren rata-rata jadi admin banyak. Emang harusnya kalau lulusan pesantren ideal jadi apa? Jadi Kan gua nggak tahu nih. Iya sih, benar juga. Gimana ya? Iya. Emang pesantren sampai SMA aja sih. Kuliahnya kuliah negeri. Karena kan udah selesai. Karena biar sebenarnya pesantren tuh biar orang tuanya yang biasanya dua-duanya sibuk kerja, anaknya ada yang ngurus dengan jaminan dia bagus. Menurut lo ada gak IT, Islam terpadu. apa namanya? Hal lain kalau misalnya gue mau belajar agama tanpa masuk pesantren ada lagi gak? Menurut lo? Apakah pesantren selalu jadi solusi? Masuk MTS, masuk MI, ada belajar agama. Bener tuh, itu kan Apa? dia nggak di boarding kan. Tapi ada pilihan boardingnya juga di situ. Nah, yang nggak boarding yang bagus. Karena kita tetap perlu perhatian dari orang tua. Lah, kalau orang tua galak, Yang nggak masalah. Maksudnya kan orang tua bisa ngeliat nih, kok perkembangan anak gue makin ke kiri. Nah, itu bisa dikoreksi. Dia bisa analisis, kayaknya di sekolahnya nggak bener nih. salah. Masa Gitu. anak jadi kok bukan kiri situ. Orang tua ya tadi, jangan melempar tanggung jawabnya ke tempat lain. tapi sebenarnya pesantren-pesantren itu ada ininya, Ada apanya?
emang ada base-nya, misalkan kayak di Indonesia ada yang mau dia DNU. Terus tergantung orang tuanya mau taruh dia di mana. Misalkan dia lebih percaya ke arah yang ini, taruh di sini. Yang gus-gusan ditaruh di NU. Dia doyan kiai-kiaian. NU lagi. Iya NU. Dia doyan Habib-Habiban. NU lagi. Semuanya tuh. Iya, kayak gitu. Ya masalahnya tadi masuk pesantren nggak apa-apa asal emang udah punya landasan agama dan bukan jadi orang buangan. Jangan tiba-tiba lu nggak lulus masuk pesantren, lu bandel masuk pesantren, kan dia belum tentu mau belajar agama lebih. Siapa tahu bang? Justru ketika akhlaknya kurang kan pesantrennya jadi akhlak. Bisa aja lebih parah lagi. Gimana cara lebih Jadi parah? makin benci dengan agama. Gue malah agak gue yang salah, ngapa agama gue dibenerin? Karena pelan-pelan. Agama itu belajar dari hati nurani. Anjing keren juga gue. Hati nurani, bukan dipaksakan belajar agama. Yang ngebom-ngebom gitu. Agamanya kuat. Nah, gimana lu? Lu batu sendiri itu, batu sendiri. Gimana lu? Nih, buat kalian yang yang punya teman pesantren, misalnya teman kalian bandel masuk pesantren, seperti apa dia sekarang? Apakah tetap bandel? Apakah sudah berubah? Spill teman pesantren kalian Sebelum udah pada jadi ustad, pasti banyak yang jadi ustad. Sebelum di-spill, subscribe dulu ke channel ini dan juga like dan komen tadi hasil teman kalian itu seperti apa. Apakah ada yang bandel? Apakah ada yang jadi ustad? Apakah ada yang jadi Habib? Komen di bawah. Ketemu lagi di minggu depan.